Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maria Septiati dengan nomor NPM 0371180030 dan rekan saya yang tidak dapat hadir Bapak Nur Halidotoya dengan NPM 0371180030 dan juga ada Nur Hisnatul Jana dengan nomor NPM 0371180024. Ini saya akan melakukan simulasi mengajar. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Baik, saya akan mulai kegiatan simulasi mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 6A cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Semangat ya hari ini untuk belajar di sana. Semangat, Bu. Insyaallah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta kesediaan kalian untuk memimpin doa pada pagi hari. Ada yang ingin bersedia untuk memimpin doa? Aku, Bu. Fitri Abu Jaidah. Boleh? Boleh, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Fitri Abu Jaidah telah memimpin. Sama-sama, Ibu. Kabar kalian hari ini bagaimana? Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah baik, sehat, Bu. Baik. Alhamdulillah sehat, Ibu. Karena di tengah pandemi seperti ini, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan walaupun berada di rumah. Kita mematuhinya dengan melakukan 5M. Ada yang tahu 5M itu apa saja? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Bu. Ya, membatasi mobilitas dengan kita berkegiatan dan beraktivitas cukup di rumah saja. Baiklah, pembelajaran hari ini kita ada di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan subtemanya adalah subtema 1, tumbuhan adalah sahabatku. Pembelajaran kita hari ini akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu PPKN dan SPDT. Agar menambah semangat nasional kita menyanyikan sama-sama ya lagu Garuda Pancasila. Siap? Siap, Ibu. Baik. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah dulu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, ayo maju, ayo maju, ayo maju.
Ya, terima kasih telah menyaksikan sama-sama lagi ya, Pancasila. Di ini kita belajar kita akan belajar berhubungan dengan Garuda Pancasila. Kita akan baca terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita akan mendiskusikan mengenai contoh dari sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga patung Nusantara dan akan melihat bagaimana proses pembuatan dari patung Nusantara. Dan yang keempat, ada tugas yaitu membuat model patung kita sendiri. Ini ada pertanyaan, tahukah kalian ada beberapa jenis tumbuh yang ternyata dapat diolah menjadi makanan atau obat? Ada yang tahu tumbuhan apa saja yang dapat dijadikan makanan? Ada yang tahu apa itu? Tumbuhan yang dapat dijadikan makanan adalah ada bayam, ya, kemudian ada tumbuhan yang dapat dijadikan obat. Jadi tumbuhan yang dapat dijadikan obat itu sama ada temulawak. Temulawak, obat, angin, dan memperlancar pencernaan. Dan yang kedua adalah tanaman kumis, yaitu obat sakit satu, rematik, dan diabetes. Kemudian kencur adalah obat sakit kepala, batuk, dan dapat juga meningkatkan nafsu makan kita. Dan yang terakhir adalah tanaman obat yang dapat menghangatkan tubuh, yaitu adalah jahe. Jahe adalah obat sakit tenggorokan dan masuk angin. Ini buat cerita. Nanti kalian dapat menjawab ada pertanyaan di sini dan kalian menjawab cerita tersebut. Baiklah, Ibu akan bacakan ceritanya. Di hari libur, Lanjut pada merencanakan untuk hidup. Ya, kita mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya ternyata Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Pedi, Edo itu sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuat wedang jahe atau minuman jahe untuk Edo. Ternyata di belakang rumah Edo banyak sekali tanaman jahe. Edo sangat senang karena persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Edo? Coba Ibu ingin mendengarkan pendapatnya. Teman-teman Edo saling tolong-menolong, Bu. Iya, bagaimana? Teman-teman Edo? Saling tolong-menolong. Benar Iya, nggak, Bu?
teman-teman itu saling tolong-menolong walaupun ternyata mereka itu berbeda latar belakangnya. Terima kasih telah menjawab. Baik. Mari kita diskusikan bersama-sama sila pertama dan sila kedua. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah Tuhan yang adil dan beradil. Cari tahu dua nilai tersebut. Nah, nilai pertama, ada yang tahu nilai yang terkandung apa saja di dalam ketuhanan yang Maha Esa? Bagaimana cara kita untuk berhubungan langsung dengan Tuhan? Beribadah bukan, Bu? Betul sekali, dengan cara beribadah. Dan kemudian kita juga harus menghargai teman yang Toleransi, Bu. berbeda agama, Bu. berbeda agama, kita harus hargai, kita bersikap toleransi, dan juga kerukunan antara umat beragama. Kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sikap kita untuk bersikap adil dan sikap baik pada sesama kita maupun teman atau orang tua? Menghormati yang lebih tua, Bu. Betul sekali. Dan kita menghormati Saling menghargai, Bu. Benar, dengan menghargai teman, orang tua. Kemudian ada lagi, kita kalau bermain, kita tidak boleh curang. Maka sikap A Harus bersikap adil, Bu. saat bermain bersama teman. Sama ada bersama derajat, menghargai hak asasi manusia sesama kita, dan bersifat solidaritas setiap kawan. Dan ada yang keempat adalah terdampak. Nah, dari yang nilai-nilai terkandung dalam sila Pancasila yang pertama dan kedua, kalian sudah menerapkan apa saja di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Pertama, di sila pertama adalah dengan Tidak Beribadah, mengganggu, Ibu. tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, Bu. betul sekali, dengan tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, menghargai orang yang beribadah. Berbeda. Betul sekali, menghargai orang yang berbeda agama, menghargai hari besar keagamaan. Kemudian juga kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Juga ada membaca Al-Quran atau kitab suci, berteman, tidak membeda-bedakan agama. Kemudian sila kedua, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Kalian telah melakukan apa untuk mengamalkan sila kedua ini? Saling tolong-menolong bukan, Bu? Ya betul, dengan saling tolong-menolong pada teman, kalau lagi kesusahan. Kemudian ada yang lain? Bermain bersama, Bu. Bermain bersama teman, boleh bantu teman yang sedang sakit. Tadi sikap Edo ya, Edo lagi sakit dan temannya membuatkan wedang jahe. Lalu bersikap adil tadi, benar sekali. Jadi bermain bersama, kita bersikap adil, berempati, memiliki rasa kasih kepada orang yang sedang menderita. Saling menghormati kepada guru yang lebih tua tadi kata Dedi, dan berbagi kepada sesama. Coba lihat gambar ini, ada dua. Bagaimana pengamalan dari sila pertama dan sila kedua. Dari contoh gambar ini, yang mana sila pertama dan sila kedua? Sila kedua, Bu. Yang pertama yang gambar beribadah. pertama sila kedua, Bu. Sila kedua ya, Bu. Itu Yang sila pertama. kedua, Bu. Sila Baik. kedua, Bu, itu. Betul. Yang lagi sholat sama berdoa itu sila Sila pertama. Sila pertama. Satu untuk kelas 6A cerdas ini. Kelas 6A memang cerdas-cerdas ya. Nah, dari kegiatan belajar PPKN ini ada yang ingin ditanyakan?
Tidak, Bu, sudah cukup. Sudah cukup, Ibu. Bu. Baiklah, kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya yaitu SPDP. Nah, ternyata manfaat dari tanaman bukan hanya untuk obat dan makanan, tetapi tanaman itu berguna untuk keindahan juga, yaitu dengan patung. Ternyata patung-patung itu banyak. Contohnya ada gambar seperti ini. Ada yang tahu ini gambar pertama, gambar patung apa? Candi. Di Bali, ada yang tahu? Enggak, Bu, aku enggak tahu. Patung. Ini ada patung GWK. GWK ya, Bu. Iya, betul sekali. GWK kepanjangan dari Garuda Wisnu Kencana. Dan yang kedua tadi, Jerry menyebutkan Candi. Candi Borobudur, Borobudur. Ibu. Borobudur. benar. Dan yang ketiga, terakhir ini, bisa apa ya? Patung Selamat Datang Kota Surabaya bukan, Bu? Iya, Semarang bukan sih, Bu? Semarang apa Surabaya, Bu? Surabaya. 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 Namanya patung Suro dan Boyo. Nah, kita akan mengenal sama-sama teknik patung. Yang pertama adalah teknik membusir. Membusir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang pembuatan patung. Bahan yang dapat digunakan adalah lilin maupun ada tanah liat. Dan di bawah ini adalah contoh dari gambar alat busir itu. Yang kedua, teknik memahat. Ibu boleh minta tolong kepada Fitria untuk membacakan teknik memahat. Boleh, Bu. Nomor 2, teknik memahat, yaitu teknik mengurangi bahan dengan memahat bahan menggunakan alat pahat dan palu. Bahan yang digunakan dapat berupa batu dan kayu. Baiklah, terima kasih Fitria. Sama-sama, Ibu. Kemudian yang ketiga, teknik mencetak. Teknik mencetak dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada cetak kertas yang menggunakan bahan padat seperti lilin atau tanah liat. Yang kedua ada cetak tuang menggunakan bahan cair seperti logam yang telah dipanaskan, dicairkan, juga semen. Dan ini adalah bahan dan alat dari teknik mencetak kertas. Yang pertama ini adalah gambar tanah liat. Yang kedua ada gambar lilin. Mainan lilin. Mainan lilin, Bu. Betul sekali. Dan yang alatnya kita dapat menggunakan adalah cetak. Cetakan. Sedangkan cetak tuang kita menggunakan tadi bahan logam yang telah dicairkan. Kemudian juga kita dapat menggunakan semen. Dan yang terakhir ada alatnya sama yaitu. Yang keempat dan yang terakhir adalah teknik konstruksi. Digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Caranya menyusun dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu. Sama seperti saat menyusun rumah, bangunan rumah, kita menggunakan kerangka terlebih dahulu. Lalu direkatkan dengan lem, semen, baut, atau mur. Nah, jadi Ibu akan menunjukkan video pembuatan patung yang teknik pembuatan. Ini adalah contoh
bisa alir, 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 bisa alir, bisa alir, 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 bisa alir, bisa alir, bisa alir, 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 bisa alir, bisa alir, bisa alir, alir, alir. Yang kedua, kita membuatnya dengan terlebih dahulu gambar anak, kemudian dipaham. Ayo rek, mlaku-mlaku nang kunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame berbarengan. Di balik prosesnya yang panas berapi-api, siapa sangka bisa hasilkan kerajinan yang cantik dan menawan. Ini dia Fems, kerajinan patung dari logam kuningan, asal Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Logam berbahan kuningan spesial loh Fems, mengandung antiseptik atau antibakteri. Bahan kuningan sering dipakai di lingkungan medis. Katanya kuningan mampu mendisinfektan diri sendiri dari banyak bakteri dalam waktu 8 jam. Keren ya? Kerajinan patung dari Trowulan berawal dari sini Fems. Bahan baku logam kuningan yang udah nggak terpakai diolah kembali dengan campuran seng. Butuh waktu 8 jam pemanasan hingga logam mencair. Wah, lama juga, Fems. Maklum deh, titik didih logam kuningan bisa mencapai 900 derajat Celcius. Panas bingit deh, Fems. Sambil menunggu, kita buat cetakannya dulu. Kali ini kita bikin bentuk patung kuda. Lilin cair jadi bahan bakunya, Fems. Masukkan lilin cair panas ke dalam cetakan, lalu celupkan ke dalam air. Cairan lilin yang membeku langsung membentuk sesuai dengan wadahnya. Cetakan lilin yang udah jadi lanjut diberi adonan dari campuran semen dan pasir. Tunggu selama 2-3 jam hingga bagian dalam mengeras. Proses berikutnya butuh ketelitian Fems. Detil cetakan patung harus dirapihkan manual dan dipaku sebagai penahannya. Pokoknya harus mirip betul kayak aslinya. Dari ujung kepala sampai ujung ekor. Gak nyangka ya, untuk bikin cetakannya aja prosesnya rumit dan panjang. Cetakan patung yang udah berbentuk lanjut dilapisi dengan cairan tanah liat. Istilahnya sih ngemil. Penjemurannya hingga 3 hari loh Fems. Sabar. Setelah kering, cetakan udah bisa dibakar. Proses pembakaran butuh waktu 8 jam dengan bahan bakar kayu kering supaya panasnya rata. Saat diangkat kelihatan banget tuh panasnya. Merah membara. Hati-hati ya Fems. Sekarang tinggal dicor aja nih. Tuang cairan logam kuningan ke dalam cetakannya Fems. Setelah dicor bisa kok langsung dipecahkan. Percaya deh hasilnya keren banget Fems. Aneka patung logam kuningan ini bahkan sudah mendunia loh. Canggih ya.
Baiklah, kita sudah melihat video dan belajar tentang teknik pembuatan patung. Ada yang ingin ditanyakan lebih mengenai teknik pembuatan patung tadi? Tidak ada Ibu, sudah cukup jelas. Baiklah, kalau begitu akan dilanjutkan. Ternyata proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat membutuhkan teknik, ada cetakan maupun cetak ukir. Untuk teknik cetakan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastisin. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk proses pembentukannya. Tanah liat yang lembek akan lengket pada cetakan sehingga sulit untuk diikat di cetakan. Di sini Ibu akan memberikan AKD kepada kalian. Silakan kalian untuk mengerjakannya. Dapat Ibu bagikan ke dalam grup kelas dan ini adalah bentuk dari PD. Ada PKN dan juga SDP. Kalian dapat melihatnya di kertas ataupun di buku. Di dalam LKPD di sini ada tugas kalian untuk membuat patung tanah liat, patung yang dibuat dari tanah liat ataupun lilin atau plastisin. Ini tugasnya diberikan waktu hingga sampai minggu depan. Jadi minggu depan kalian dapat menyelesaikan patung ini ya, sudah selesai ya. Iya Ibu. Jika nanti kalau ada yang belum dimengerti dari LKPD-nya, kalian boleh langsung tanyakan kepada Ibu. Ternyata kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita ada yang tahu belajar apa saja? Belajar tentang makna dari nilai-nilai Pancasila, Bu. Betul sekali. Terus Membuat kita patung bikin- juga, Bu. ya Membuat patung. belajar cara bikin patung, Ibu. Betul sekali. Hari ini sudah belajar sila pertama yaitu menghormati, menghargai antara umat beragama, menjalankan agama, dan juga sila kedua menghargai hak asasi manusia. Dan pembelajaran kita telah mempelajari cara membuat patung, teknik membuat patung, dan juga melihat proses membuat patung. Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Apakah kalian telah memahami kegiatan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah Ibu. Jika sudah, bolehkah Ibu meminta tolong memberikan emoticon kegiatan hari ini? Apakah kegiatan hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan. Jadi kegiatan berikutnya semoga sama menyenangkannya dengan kegiatan hari ini. Setelah sampai di ujung kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan pembelajaran. Boleh meminta tolong kepada Yunita Salma untuk menutup pembelajaran hari ini? Bisa, Ibu. Silakan Yunita. Baik Ibu, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk Yunita dan teman-teman semuanya. Anak kelas 6A yang cerdas ini, yang pintar ini telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasinya tadi.
Ibu akan bagikan forumnya kepada di kelas, dan jangan lupa waktunya pengerjaannya hingga pukul 1 siang ini. Ibu tunggu jawaban kalian, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M tadi ya. Baiklah, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke, dimatikan dulu rekornya. Iya Bu, sudah di Oke, terima kasih kelompok berapa sekarang saya lupa 6 ya? 6 ya? Atau 7? Bu. Iya, 7. Ya. Mohon maaf ya, jadi Ibu karena kemarin tidak terlalu melihat RPP Anda, Ibu sudah harap karena sudah mendapatkan mata kuliah perencanaan pembelajaran ya? Sudah belum? Sudah ya? Dulu dosennya siapa ya? Perencanaan? Rencana waktu itu sama Ibu. Salah. Bukan, sama Ibu. Ibu udah lama enggak memegang itu. Ada sama Ibu ya? Juga, apa itu enggak sama Ibu nih? Iya sama Ya. Ibu. Ya, sama Ibu ya? Ibu. Oke. Dulu kan kita udah belajar tuh buat FPP ya. Mulai dari minat. Ini dia sih sudah mendekati, tapi memang mungkin lagi harus dibahas lebih baik lagi karena mungkin lupa lagi ya. Tapi awalnya sih sudah bagus ya, karena memang dulu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kan kita buat perencanaan luring ya, sekarang daring gitu ya. Tapi memang bedanya di situ. Dan dulu waktu itu memang kita belum daring seperti ini ya, masih luring. Oke, pada dasarnya ini Anda sudah menggunakan yang aktif ya, atau pembelajaran yang aktif, hanya memang karena teman-temannya bukan anak-anak SD, tentunya memang ini lebih mudah ya.